Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. First, I would like to introduce myself and my friends. My name is Rizka Dwi Putri and my friends Desi Damayanti. We are from 11 MIPA 1. Kalian tahu nggak sih apa saja faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Apa ya? Sebelum kita bahas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Persatuan dan kesatuan sendiri merupakan salah satu hal yang wajib dipertahankan agar negara kita selalu terjaga keberagamannya. Memiliki berbagai ras, suku, budaya, sudah sepantasnya kita menjaga dan rukun sesama warga negara Indonesia. Di dalam penerapannya sendiri, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Apa saja sih itu? Yuk kita bahas! Faktor pendorong persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Yang pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib adalah perasaan yang sama dan berhubungan yang tidak membedakan satu sama lain. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang berada dalam masa penjajahan atau pemerintahan kolonial. Kondisi tersebut telah melahirkan rasa memiliki perasaan senasib untuk bebas dari cengkraman penjajah. Timbulnya perasaan senasib dan seperjuangan di antara masyarakat Indonesia dapat mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Selain itu, ikrar ini juga memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, seperti membina kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang ketiga, Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebenarnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1928 yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun pada saat itu, organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Setelah organisasi Budi Utomo lahir, kemudian bermunculan organisasi lain yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proclamation dalam bahasa Yunani, artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan bagi sebuah bangsa merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah, dan perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Adapun faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang pertama adalah terjadinya perubahan budaya akibat masuknya kebudayaan asing. Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia tentu saja menyebabkan terjadinya perubahan terhadap nilai-nilai asli bangsa Indonesia, atau melemahnya kebudayaan Indonesia akibat kuatnya pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung seperti melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan tidak langsung seperti melalui media cetak, majalah, atau media elektronik seperti handphone, TV, dan sebagainya.
Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan sebuah teknologi dapat berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan tersebut dapat pula berdampak negatif bagi generasi muda. Generasi muda akan terbawa pada sikap dan perilaku yang cenderung primitif yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya, para remaja akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi. Dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online di kalangan remaja, dan terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja khususnya di bidang transaksi jual beli online. Yang ketiga adalah keberagaman penduduk di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Keberagaman tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, dengan sikap menghormati, menghargai, dan toleransi yang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, maka akan menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Yang keempat adalah berkembangnya entosentrisme. Berkembangnya entosentrisme yaitu suatu sikap yang menganggap budayanya sendiri paling unggul, sehingga menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa yang lain. Sikap tersebut dapat melemahkan persatuan dan kesatuan sehingga dapat memicu perpecahan. Yang kelima adalah berkembangnya sikap sukuisme. Berkembangnya sikap sukuisme yaitu sikap yang menonjolkan kelebihan suku sendiri dan merendahkan suku bangsa yang lain. Yang keenam atau yang terakhir adalah pembangunan yang tidak merata di setiap daerah-daerah di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat memicu kecemburuan sosial yang pada akhirnya menyebabkan konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah tadi penyampaian materi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.